Cara unik dilakukan para pecinta lingkungan untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagai upaya menjaga pelestarian penyu di pesisir Kabupaten Buleleng, Bali, ratusan ekor tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Kelurahan Banyuasri, Buleleng. Selain mendukung keseimbangan ekosistem dan rantai makanan di laut, upaya ini juga untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap satwa langka. Inilah ratusan tukik yang dilepas liarkan oleh komunitas Kurma Segara Raksa Banyuasri, Buleleng, Bali. Pelepasan tukik ini juga serangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia. Ratusan tukik yang dilepas liarkan merupakan hasil penetasan mandiri yang dilakukan para nelayan sekaligus relawan komunitas setempat. Saat proses penyelamatan, ratusan telur penyu yang ditemukan kemudian ditangani dengan dua metode, yakni sebagian ditampung di bak penetasan sementara, sebagian lagi ditetaskan di rumah-rumah nelayan yang tergabung dalam komunitas. Pelepas liaran ratusan tukik tersebut juga bukti keberhasilan konservasi yang dilakukan masyarakat lokal dalam upaya menjaga habitat penyu. Aksi ini menjadi manifestasi konsep Trihita Karana dalam merawat keharmonisan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian pihak komunitas dalam menjaga kelestarian ekosistem penyu di perairan Buleleng. Kita bersama dengan masyarakat dari Desa Adat Banyuasri dan ibu-ibu dari kelurahan juga untuk melepas tukik dari komunitas komunitas Kurma Segara Raksa. Ini kita menyambut baik ya. Ternyata di perairan ini di Pantai Camplung Desa Adat Banyuasri tepatnya banyak tukik banyak penyu yang bertelur. Tapi karena ada predator atas inisiatif dari salah satu krama di sini Desa Adat, mereka membuat penangkaran yang sederhana. Sebenarnya kegiatan ini sudah lama kami ingin lakukan, cuman terkendala dengan biaya dan baru bisa terrealisasi di 2026. Jadi kami mengambil momen 17 Agustus. Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya. Karena Banyuasri mengagendakan rencana membuat grand design untuk di kawasan ini, kawasan Pantai Camplung. Jadi wisata bahari dengan wisata selain tukik, kita juga ada kuliner, ada water sportnya, ada spiritualnya. Itu grand design kita. Yang sebelah barat juga di bibir pantai. Silakan dilepas. Pesisir Buleleng, khususnya di kawasan Pantai Camplung dan Pantai Penimbangan, merupakan kawasan rutin pendaratan penyu untuk bertelur yang berlangsung mulai bulan Mei hingga Agustus. Namun keberadaan telur-telur penyu tersebut sangat rawan dimangsa oleh predator alami seperti anjing dan biawak yang berkeliaran di sekitar pantai. Untuk itulah hadir komunitas yang beranggotakan nelayan dan relawan di bawah naungan Desa Adat Banyuasri. Komunitas ini terbentuk sejak 10 Mei 2026 dan telah melakukan upaya penyelamatan serta penetasan telur penyu yang ditemukan di kawasan pesisir Buleleng. Laporan Pandey, Buleleng, Bali, Garuda TV. Menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia,
para perbekal atau kepala desa se-Kabupaten Gianyar, Bali saling adu lihai membuat kuliner tradisional lawar atau daging cincang yang dicampur sayur, kelapa parut, dan bumbu rempah khas Bali alias base genep. Selain sebagai ajang melestarikan kuliner tradisional Bali, kegiatan ini juga menjadi momen mempererat kebersamaan. Suasana sembara terlihat di Wantilan Pura Samuan 3, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Para perbekal atau kepala desa se-Kabupaten Gianyar berkumpul dan menyajikan lawar dengan cita rasa serta ciri khas desa masing-masing. Secara keseluruhan ada 64 peserta yang turut meramaikan parade ngelawar tersebut. Berbagai bahan dan bumbu khas Bali diolah menjadi hidangan lawar yang menggugah selera. Tak hanya menjadi ajang kuliner, kegiatan ini sekaligus momen untuk mempererat kebersamaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Gianyar. Di Gianyar hampir tiap hari ada feodalan, ada hari khusus, ada acara-acara yang sifatnya pribadi, menikah, orang meninggal, orang syukuran, pasti selalu yang melengkapi itu adalah lawar. Di mana dalam tradisi ngelawar itu di sana kita mengajak teman, sana saudara, di mana makna lawar itu adalah makna kebersamaan. Tidak boleh ada yang terlalu menonjol. Kalau garamnya menonjol dia akan terasa asin. Kalau cabenya menonjol dia akan terasa pedas. Kalau hal yang tentu tidak enak. Yang enak itu adalah bagaimana mereka bercampur, bersatu padu, membuat rasa yang enak. Itulah lawar. Itulah rasa kebersamaan tadi Gianyar. Parade ngelawar ini tidak sekedar menjadi rangkaian perayaan HUT RI, namun juga menjadi ruang memperkenalkan kekayaan kuliner tradisional Bali, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan. Di Bali, lawar bukan hanya sekedar kuliner tradisional yang disuguhkan di setiap momen atau penting, tapi juga melambangkan kebersamaan, persatuan, dan keharmonisan budaya. Melalui kuliner tradisional, nilai-nilai budaya Bali diharapkan tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Laporan Tim Liputan Gianyar, Bali, Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore. Hanya di Garuda TV.
Semangat nasionalisme dan kecintaan pada eksotisme laut Indonesia ditunjukkan sekelompok penyelam di Kabupaten Karangasem, Bali. Pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, puluhan penyelam berhasil mengibarkan bendera merah putih di kedalaman laut Pantai Tulamben dan Pura Gerombong, Karangasem. Meski menghadapi tantangan derasnya arus bawah laut, aksi ini jadi simbol persatuan sekaligus upaya menjaga kelestarian pesona bahari Bali. Dengan membawa peralatan menyelam lengkap, 30 penyelam menerobos deburan ombak Pantai Tulamben dan Pantai Pura Gerombong, Kabupaten Karangasem, Bali. Aksi penyelaman ini dilakukan penyelam perempuan Nengah Rudiati bersama komunitas penyelam di Bali sebagai bentuk mengobarkan semangat nasionalisme pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus wujud kecintaan terhadap keindahan laut Karangasem. Para penyelam berhasil menyusuri hamparan pasir hitam di Pantai Tulamben dan menancapkan bendera merah putih di kedalaman 17 meter. Sementara pengibaran bendera di Pantai Pura Gerombong menghadapi tantangan berat akibat derasnya arus bawah laut. Dengan semangat tinggi, bendera merah putih tetap berhasil dikibarkan di kedalaman 20 meter. Sebelum kembali naik ke daratan, puluhan penyelam memberikan hormat kepada bendera merah putih di bawah laut. Kedalaman 17 meter dan 20 meter ini dipilih khusus sebagai simbol tanggal 17 Agustus 2026. Melalui pengibaran bendera di bawah laut diharapkan dapat mengungkapkan kebanggaan atas persatuan bangsa sekaligus mendorong kelestarian bahari di Karangasem yang selama ini dikenal menjadi surganya bagi para penyelam. Laporan Tim Liputan Karangasem, Bali, Garuda TV. 989 warga binaan di Kabupaten Bangli, Bali, terdiri dari 891 narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Bangli, Bali, dan 98 narapidana rutan kelas 2B Bangli, Bali menerima remisi serangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemberian remisi dilakukan sebagai bentuk penghormatan negara terhadap hak-hak warga binaan. Pengurangan masa pidana atau remisi yang diberikan tidaklah cuma-cuma. Setiap warga binaan wajib mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan, salah satunya berkelakuan baik selama masa hukuman. Remisi diserahkan langsung Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arte. Kalapas Narkotika kelas 2A Bangli, Dodi Naksabari mengatakan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lapas Tik Bangli sebanyak 1.194. Dari jumlah tersebut, 891 warga binaan menerima remisi. 303 warga binaan pemasyarakatan lainnya tidak mendapat remisi karena belum memenuhi syarat. Besaran remisi yang diterima warga binaan pemasyarakatan bervariasi, kisaran 1 hingga 2 bulan. Sementara Kepala Rutan kelas 2B Bangli, Resnu Parada Andika, menjelaskan hanya 98 warga binaan pemasyarakatan Rutan Bangli yang mendapat remisi dari jumlah keseluruhan 156 warga binaan pemasyarakatan. 58 orang lainnya belum mendapat remisi karena masih berstatus tahanan dan belum menjalani masa pidana 6 bulan. Ada yang remisi ada yang 1 bulan, kemudian ada yang 2 bulan. Artinya negara hadir ini. Negara hadir dalam memfasilitasi bagaimana nanti warga binaan khususnya yang ada di Kabupaten Bangli ini kembali ke masyarakat dan mereka bisa diterima di masyarakat. Semoga ke depan juga peran pemerintah untuk lapas rutan, terutama untuk terkait dengan kegiatan positif untuk warga binaan ya, perannya sangat diinikan. Jadi kita juga pengennya banyak kolaborasi sesama instansi pemerintah terkait dengan pembinaan untuk warga binaan. Kedepannya, seluruh pihak diharapkan bisa berkolaborasi memberikan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan sehingga berbagai kegiatan positif bisa terus ditingkatkan untuk menambah keterampilan warga binaan pemasyarakatan sebagai bekal saat kembali ke masyarakat. Laporan Tim Liputan Bangli, Bali, Garuda TV.
berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore. Hanya di Garuda TV. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Banjar Adat Jemeluk, Desa Purwokerti, Kecamatan Abang, Karangasem diisi dengan lomba jukung race. Sebanyak 23 peserta ikut ambil bagian, tak hanya dari kawasan Amet dan sekitarnya, namun juga diikuti oleh peserta dari Lombok. Lomba jukung race diawali dengan tembakan kembang api sebagai tanda dimulainya perlombaan. Sebanyak 23 peserta berlaga di perairan Amet dengan peserta berasal dari Lean, Kubu, Jemeluk, Amet hingga Lombok. Terdapat 2 kategori yang dilombakan, yakni jukung jenis kayu dan fiber. Jukung yang dilombakan sama sekali tidak mengendalikan mesin, kecepatan tergantung oleh angin dan kepiawaian peserta dalam mengendalikan layar. Dalam perlombaan ini, keselamatan peserta menjadi perhatian utama. Setiap peserta wajib mengenakan life jacket atau jaket pengaman, dan peserta yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan tersebut akan didiskualifikasi. Para peserta kemudian berlaga mengarungi perairan dengan melewati rumpon ikan pertama dan kedua, hingga menuju rumpon terjauh sebelum kembali ke garis finish. Peserta yang paling cepat mencapai garis finish dinyatakan sebagai pemenang. Jukung race itu dari Tulamben, dari Lean, dari Selang gitu Pak. Kalau untuk tahun ini berapa ini? Pesertanya sekarang 23 Pak. Gimana STT? Sudah 23. Apa lomba pertama yang bisa diadakan? Jukung chess itu ada juga jukung lokal itu istilahnya gerobak Pak. Ya. Ada aturannya nggak Pak? Ada aturannya Pak. Dia harus membawa life jacket. Dia harus, kalau dia tidak membawa life jacket dia didiskan Pak. Demi keamanannya para pembalap. Jadi dia budaya Pak. Selain menjadi bagian dari perayaan HUT kemerdekaan, jukung race juga menjadi hiburan bagi masyarakat lokal, serta menjadi daya tarik bagi para wisatawan internasional yang berada di kawasan aman. Ramainya warga dan wisatawan yang menyaksikan perlombaan turut menghidupkan aktivitas UMKM di sekitar lokasi. Jukung race akan terus digelar dan menjadi agenda tahunan.
Selain memeriahkan HUT kemerdekaan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana memperkenalkan tradisi dan potensi Bahari Amet kepada wisatawan. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita, Sabtu dan Minggu pukul 8 malam hanya di Garuda TV.